Sulawesi, pulau yang memiliki berjuta keindahan di dalamnya, mulai dari keindahan alam, sumber daya yang melimpah, adat istiadat yang menyimpan misteri, hingga kekayaan keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Burung maleo atau Macrocephalon maleo adalah salah satu kekayaan itu. Sebagai hewan endemik Sulawesi, secara fisik tinggi maleo dewasa mencapai 55 hingga 60 cm. Dengan warna tubuh didominasi hitam dan perut putih kemerah jambuan, maleo memiliki panjang ekor sedang sampai panjang. Sepanjang hidupnya, maleo menghabiskan waktunya di atas pohon dan hanya turun ke darat pada saat bertelur saja di daerah pasir terbuka, sekitar gunung berapi, dan daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya yang berukuran besar. Kalau maleo ini, kalau misalnya dia mau turun bertelur di lokasi penelurannya, katakanlah sekarang di Taima ini kan, di Libuun Taima. Jadi bisa saja dia terbang dari dahan ke dahan, kemudian melihat kondisi lingkungan di sekitarnya, kemudian bisa turun, dia bisa berjalan, misalnya lagi 10 meter atau 5 meter ke tempat penelurannya itu. Nah begitu juga dia, kalau misalnya ada, katakanlah misalnya yang mengganggu di sekitarnya tempat peneluran itu, dia melihat kiri kanan, kemudian bisa dia jalan, kalau merasa terancam bisa dia terbang. Ya kalau menggali itu kan untuk ada dua. Yang pertama itu memang untuk bertelur, nah, itu kan berpasangan. Kemudian yang jantannya ini bisa mengelabui, dia tetap menggali padahal si betinanya ini sudah bertelur. Nah dia tetap menggali si jantan ini. Nah ini untuk mengelabui pemangsa lainnya, sehingga telurnya yang ditelurkan oleh betina ini tidak diketahui gitu. Jadi dia, si jantan itu tetap menggali, beraktivitas seperti itu dia, Pak. Telur burung maleo berukuran mencapai 5 kali lebih besar dari telur ayam, atau sekitar 270 gram per butirnya, yang akan menetas selama 45 hari di dalam tanah atau pasir. Selain sebagai satwa endemik, maleo merupakan burung yang unik. Keunikannya nampak dari mulai struktur tubuh, habitat, hingga tingkah lakunya, yang salah satunya adalah anti poligami. Jadi kalau hidupnya maleo ini kan mereka berpasangan. Jadi berpasangan, tapi kalau masih kecil kita belum bisa menentukan mana pasangannya dia. Tapi setelah sudah beranjak dewasa, remaja, mereka sudah menentukan pilihannya. Jadi mereka hidupnya berpasangan sampai dia mati. Tapi kalau misalnya dalam proses hidupnya ada salah satu pasangannya mati, mereka bisa hidup sendirian dia. Jadi setia sampai mati. Dari sisi pakan, maleo kerap disebut sebagai pemakan kemiri. Namun, maleo juga memakan aneka biji-bijian, buah, semut, kumbang, serta berbagai jenis hewan kecil. Saat ini maleo tinggal di beberapa bagian di Sulawesi. Menurut catatan kami, maleo dapat ditemui di Taman Nasional Lorelindu, Taman Nasional Boganinani Wartabone, Kota Mobago, dan Taman Nasional Bakiriang Lubuk, serta Pantai Taima di Desa Taima, wilayah Tompotika, Sulawesi Tengah. Karena keunikan habitatnya yang khas, yang pada akhirnya dapat mempercepat kepunahan populasinya, banyak hal yang menyebabkan berkurangnya maleo.
mulai dari hewan predator seperti biawak atau kerap disebut dengan soa-soa, babi hutan, dan yang menyedihkan lagi adalah besarnya andil manusia sebagai predator. Dia turunnya ini populasi burung maleo dia turun tahun 94. Itu rupa saya bilang akan Bapak tadi saling kita cerita habitatnya. Saya rasa kalau hanya masa jalan itu orang bilang itu jalan yang kendalanya bukan, Pak. Kan tahun tahun 75 jalan sudah ada. Dibuka kenapa dia sampai mengurangi? Tahun 94 adanya desa sudah ada di Tumpu 2, satu desa. Berbicara Malio tak lepas dari adat istiadat yang mengikat di dalamnya. Adat Malabot Tumpe, sebuah upacara adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Kota Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan, dan masyarakat Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, yang menggunakan telur maleo sebagai bagian utama dari acara itu. Ketika mendapar ini tinggal di Banggai sebelum memimpin, burung maleo ini kan ada di Banggai, dipelihara. Ternyata tidak berkembang biak di Banggai. Maka oleh raja, burung ini dikirimlah ke Batui untuk dipelihara. Tapi cara proses pengirimannya tadi dalam kaitannya dengan kerajaan Loa, yaitu Kusalik Loa, itu hanya pengirimannya itu dengan kekuatan ya gaib lah pada ini. Sehingga burung itu, makanya ada lagu yang ini tahu Ibaloa atau kemudian, nah ini ceritanya itu dikirim di sini, diterima oleh kerajaan Loa, kemudian dipelihara di Bakirian dengan catatan ini menjadi amanah bahwa setiap burung ini bertelur nanti, maka telur awal kirim ke Banggai, dipersembahkan kepada raja yang diterima oleh Jegugu. Sejak itu mulai kita lakukan tadi amanah leluhur ini. Jadi kenapa dibilang tumpe? Tumpe sebenarnya itu bahasa Saluan, bahasa di sini. Tumpe itu awal, permulaan. Jadi awal dari telur. Ketika burung bertelur, masyarakat Batui tidak boleh memakan telur maleo sebelum dilakukan prosesi tumpe. Kewajiban masyarakat itu untuk mendapatkan telur, kemudian telur ini disimpan di rumah pemangku adat, yang terakhir dikumpul di rumah saya, baru diantar ke Banggai, ke raja. Di sini kapasitas saya sebagai bosanyo, pimpinan wilayah. Sebuah adat yang memiliki nilai luhur, memegang amanat dan kejujuran, sebuah contoh kearifan lokal yang harus tetap dipelihara hingga kini. Hanya saja sayangnya, saat ini sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan telur burung maleo yang dulu ribuan jumlahnya di Batui, namun tinggal beberapa saja saat ini. Rendahnya kesadaran sekelompok masyarakat yang tidak bertanggung jawab telah merampas hutan tempat tinggal maleo, telah mengambil hak hidup maleo. Oleh karenanya banyak upaya telah dilakukan, baik oleh pemerintah daerah hingga perusahaan yang berada di Sulawesi untuk melestarikan maleo. Salah satunya adalah peran aktif PT Pertamina EP yang dengan gigihnya menjadi pionir pelestarian maleo. Salah satu komitmen tersebut diwujudkan dengan melakukan pelepas liaran maleo di Suaka Marga Satwa Bakiriang, Kecamatan Moelong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada Senin 7 Oktober 2013. Acara tersebut dihadiri oleh Exploration and New Discovery Project Director Dodi Priambodo, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sidarto, serta General Manager Operational Gas Matindok Medianto, dan stakeholder lainnya. Menurut Dodi, penangkaran maleo di pesisir pantai Bakiriang ini adalah sebuah wujud kepedulian Pertamina EP terhadap lingkungan hidup. Kita berhubungan dengan cita-cita perusahaan bahwa kita harus tumbuh bersama lingkungan ya. Jadi
kita harus memperhatikan lingkungan yang ada di area operasi kita. Sangat kebetulan bahwa di area operasi kita ada burung maleo. Burung maleo itu adalah satu dari 16 satwa yang saat ini dalam kondisi sangat kritis, hampir punah. Jadi itulah latar belakang yang membuat Pertamina EP sesuai dengan visi perusahaan ke depan, tumbuh bersama lingkungan, ikut melestarikan maleo. Pada dasarnya kita belum bisa melakukan penangkaran ya. Kalau tadi dalam beberapa sambutan itu sifatnya penangkaran, sebetulnya kita tuh hanya membantu menetaskan dan menjaga telur maupun habitat burung itu tidak terganggu. Nah, alhamdulillah penetasan yang terakhir ini kita bisa sampai 38 ekor burung yang kita lepas dari hasil penetasan kita itu. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Sidarto, mengapresiasi langkah Pertamina dalam upayanya melestarikan burung maleo di Sulawesi. Ya, saya atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Banggai khususnya mengucapkan sangat terima kasih ya, atas penangkaran yang dilakukan terhadap burung maleo ini. Ya, mudah-mudahan ini tetap dilanjutkan sampai nanti mudah-mudahan burung maleo ini jumlahnya ya tambah meningkat sehingga telurnya juga lebih banyak, sehingga bisa membawa dampak yang positif terhadap kelestarian lingkungan dan kelestarian binatang-binatang langka yang ada di Provinsi. Upaya ini tentunya adalah wujud nyata PT Pertamina EP dalam menyandingkan dan menyelaraskan pertumbuhan suatu daerah dengan kearifan lokal yang telah terpatri dalam kehidupan masyarakat Banggai. Bahwa adat istiadat ada untuk melestarikan kehidupan, bukan menghancurkannya atau bahkan merusak tak bersisa. Adat istiadat mengajarkan kepada kita bahwa maleo telah ada berabad-abad yang lalu, berdampingan harmonis dengan adat Malabot Tumpe. Modernisasi dan pembangunan yang tak ariflah yang membuatnya hilang tak bersisa. Oleh karenanya, upaya pelestarian maleo dilakukan bukan hanya untuk menghantarkannya sebagai warisan bagi anak cucu semata, namun lebih dari itu, manifestasi kecintaan kita pada budaya yang menghantarkan kita sebagai bangsa yang besar.